Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heli Handayani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penjadwalan CPU. Pada saat proses dijalankan, terjadi siklus eksekusi CPU untuk menunggu input dan output yang disebut dengan siklus CPU input-output bus. Eksekusi proses dimulai dengan CPU bus seperti gambar berikut ini. Eksekusi proses dimulai dengan CPU bus seperti gambar berikut ini, yaitu di sini ada contoh eksekusi proses yang dimulai dengan CPU bus. Ini ada load, store, add, load, read from file. Itu adalah merupakan eksekusi dari proses yang dimulai dengan CPU bus. Kemudian akan dilanjutkan dengan input output. Contoh dari eksekusi input output itu adalah wait for input output. Begitu selanjutnya, seperti gambar berikut ini. Selanjutnya ada algoritma penjadwalan CPU. Yang pertama yaitu ada CPU scheduler. Itu adalah pada saat CPU menganggur, maka sistem operasi harus menyeleksi proses yang ada di memori utama atau disebut dengan ready queue untuk dieksekusi dan mengalokasikan CPU untuk salah satu dari proses tersebut. Seleksi semacam ini disebut dengan short term. Keputusan untuk penjadwalan CPU ada 4 keadaan, yaitu yang pertama ada apabila proses berpindah dari keadaan running ke waiting, dan yang kedua yaitu ada apabila proses berpindah dari keadaan running ke ready, dan apabila proses berpindah dari keadaan waiting ke ready, dan yang terakhir ada apabila proses berhenti. Dan apabila model penjadwalan yang dipilih menggunakan keadaan 1 dan 4, yaitu ada dari keadaan running ke waiting, dan apabila proses berhenti itu disebut dengan penjadwalan non-preemptive. Dan apabila digunakan dari keadaan running ke ready dan dari keadaan waiting ke ready itu disebut dengan preemptive. Selanjutnya itu ada dispatcher. Dispatcher itu adalah suatu modul yang akan memberikan kontrol pada CPU terhadap penyeleksian proses yang dilakukan selama short-term scheduling. Fungsi-fungsi yang terkandung dalam dispatcher itu ada beberapa fungsi. Yang pertama yaitu ada switching context, yang kedua yaitu ada switching ke user mode, dan yang ketiga itu adalah melompat ke lokasi tertentu pada user program yang memulai program. Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk melakukan perbandingan algoritma penjadwalan CPU. Di antaranya yaitu ada CPU utilization, itu adalah diharapkan agar CPU selalu dalam keadaan sibuk. Dan yang kedua yaitu ada throughput, itu adalah banyaknya proses yang selesai dikerjakan pada satu satuan waktu. Dan yang ketiga yaitu ada turnaround times, itu adalah banyaknya waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi proses dari mulai menunggu untuk meminta tempat di memori utama atau menunggu ke ready. Yang keempat yaitu ada waiting times, itu adalah waktu yang diperlukan untuk suatu proses untuk menunggu ke ready queue atau waiting times ini tidak mempengaruhi eksekusi proses dan pengguna input output. Kemudian selanjutnya itu ada response times, itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu proses dari minta dilayani hingga ada respon pertama yang menanggapi permintaan tersebut. Oke, yang terakhir itu ada fairness, itu adalah meyakinkan bahwa tiap-tiap proses akan mendapatkan bagian waktu. Ada beberapa penjadwalan CPU. Di sini yang pertama ada first come first served scheduling atau disebut dengan FCFS. Itu adalah proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. Pada skema ini, proses yang meminta CPU pertama kali akan dialokasikan ke CPU yang pertama kali. Misal, terdapat 3 proses yang dapat dengan urutan P1, P2, dan P3 dengan waktu CPU bus dalam milidetik yang diberikan sebagai berikut. Mana nih jelasin ini kan? Nanti kan?
Proses bus time itu ada P1, P2, dan P3. Di sini P1 mengeksekusi 24 dan P2 ada 3 dan P3 itu adalah 3. Gantt chart dengan penjadwalan FCFS adalah waktu tunggu dari P1. Di sini P1 mengeksekusi waktu tunggunya adalah 0. Sedangkan P2 itu adalah waktu tunggu dari P2 adalah 24 dan P3 adalah 27. Sehingga rata-rata waktu tunggu adalah cara penghitungan menggunakan Gantt chart itu adalah misal dari P1 itu adalah mengeksekusi waktu tunggunya adalah 0, maka masukkan 0. 0 kemudian ditambah dengan P2 yang mengeksekusi waktu tunggu yaitu 24. Kemudian ditambah lagi dari P3 yang mengeksekusi waktu tunggu yaitu 27. Nah, dari 0 ditambah 24 kemudian ditambah 27 maka dibagi 3. 3 ini dari berapa jumlah yang dieksekusi. Misal ada P1, P2 dan P3 dan itu adalah jumlahnya 3. Maka dibagi 3 dan hasilnya adalah sama dengan 17 milidetik. Algoritma FCFS atau First Come First Served Scheduling ini termasuk non-preemptive karena sekali CPU dialokasikan pada suatu proses, maka proses tersebut tetap akan memakai CPU sampai proses tersebut dilepaskan, yaitu jika proses tersebut berhenti atau meminta input atau output. Selanjutnya yaitu ada Short Task Job Fast Scheduler atau disebut dengan SJF. Itu adalah pada penjadwalan SJF, proses yang memiliki CPU bus paling kecil dilayani terlebih dahulu. Terdapat dua skema yang ada dalam SJF ini, yaitu yang pertama ada non-preemptive. Non-preemptive itu adalah bila CPU diberikan pada proses, maka tidak bisa ditunda sampai CPU bus itu diberhentikan atau CPU bus selesai. Dan yang kedua ada preemptive. Preemptive ini adalah jika proses baru datang dengan panjang CPU lebih pendek dari sisa waktu proses yang saat itu sedang dieksekusi. Skema ini disebut dengan Shortest Remaining Time Path atau disebut dengan SRTF. SJF adalah algoritma penjadwalan yang optimal dengan waktu rata-rata waktu tunggu yang minimal. Dan yang ketiga itu ada Priority Scheduling. Priority Scheduling itu adalah suatu kasus khusus dari penjadwalan berprioritas. Tiap-tiap proses dilengkapi dengan nomor prioritas atau disebut dengan integer. CPU dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas paling tinggi, hingga integer terkecil biasanya merupakan prioritas terbesar. Selanjutnya itu ada round robin scheduling. Itu adalah konsep dasar dari algoritma ini adalah dengan menggunakan time sharing. Pada dasarnya algoritma ini sama dengan CFS, hanya saja bersifat preemptive. Setiap proses mendapatkan waktu CPU yang disebut dengan waktu kuantum atau disebut dengan quantum times. Untuk membatasi waktu proses biasanya 1-100 milidetik. Penjadwalan proses dengan algoritma round robin dapat dilihat pada Gantt chart berikut ini. Hal ini sama saja seperti yang tadi, yaitu ada P1, P2, dan P3. Di sini P1 mengeksekusi 0, P2 itu ada 4, dan P3 itu ada 7. Waktu tunggu untuk P1 itu mengeksekusi adalah 6. P1 adalah 6, dan P2 itu adalah 4, dan P3 adalah 7, sehingga rata-rata waktu tunggu adalah penghitungan hanya sama saja seperti tadi, yaitu dengan memasukkan waktu eksekusi dari P1 yaitu 6, kemudian ditambah dengan waktu eksekusi dari P2 yaitu adalah 4, kemudian ditambah lagi dari waktu eksekusi P3 yaitu adalah 7, kemudian dibagi 3. 3 ini adalah dari beberapa banyak waktu eksekusi dari, misal di sini adalah ada contohnya dari P1, P2 dan P3 dan itu adalah jumlahnya ada 3. Kemudian dibagi 3. Dari 4 ditambah 6 ditambah 7 dibagi 3 itu sama dengan 5,66 milidetik. Sekian presentasi dari saya, hanya ini yang bisa saya dapat sampaikan.
Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.